At-Tibyan, hukum orang berhadas atau junub menyentuh atau membawa buku-buku fikih atau buku-buku agama. Faslun, idza massal muhditsu, apabila orang yang berhadas menyentuh, awil junubu, orang yang junub, awil haidu, orang yang junub, orang yang haid, orang yang berhadas menyentuh, aw hamala kitaban, atau membawa kitab, min kutubil fiqhi, dari kitab-kitab fikih, aw ghairihi minal ulumi, atau kitab-kitab yang lain dalam ilmu syariat. Jadi apabila ada orang yang berhadas, orang yang junub, orang yang haid, itu memegang atau membawa kitab daripada kitab-kitab fikih ataupun yang lainnya daripada ilmu-ilmu syariat. Wa fihi ayatun minal Qur'an, di dalam kitab tersebut ada ayat-ayat Al-Quran. Dalam kitab fikih, dalamnya ada ayat Al-Quran. Dalam kitab, misalkan kita belajar ilmu hadis, dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Misalkan ada kitab-kitab yang lain yang di mana di dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran. Au thawban muttarazan, atau pakaian yang dibordir, yang ditenun, yang disulam dengan muttarazan bil Quran, atau pakaian yang ada bordir ayat Qur'annya. Jadi bagaimana hukum memegang orang yang berhadas, orang yang junub, orang yang haid, memegang atau membawa kitab syariat seperti fikih dan yang lainnya, di dalamnya ada ayat Al-Quran, atau pakaian ada bordiran ayat Quran. Sekarang kan sudah kadang-kadang ada aja ya. Au darahima au dananira manqusyatan bih, atau uang dinar atau dirham tapi diukirnya pakai ayat Al-Quran. Mangkusyan bi aw hamala mata'an fi jumlati mushaf, atau kita bawa barang di dalam tas kita, ya, kita bawa barang dalamnya ada Al-Quran. Ya, lipstik bawa, ya, kitab yang lain bawa, barang yang lain kita bawa, tapi di dalamnya ada ayat Al-Quran. Aw hamala mata'an, atau membawa mata'an, barang-barang, fi jumlatihi, di dalam jumlahnya mushafun, ada mushaf, aw lamasal jidara, atau memegang memegang jidar, tembok, wal halwa, ya, atau memegang au halwa nisan, awil khubza, ataupun roti al manqusu bihi, tapi ada ukirannya ayat Quran. Gimana kalau ya, sekarang kan banyak lukisan atau kaligrafi, ya, ada ayat-ayat Al-Quran, atau kita punya pajangan di rumah ada ayat Qurannya. Wa fihi awil khubza, atau roti al-manqusya bihi, yang diukir ada ayat Qurannya. Fal madhhabus sahihu jawazu hadza kullihi li'annahu laysa bimushafin wa fihi wajhun annahu haram. Fal madhhabus sahih, madhhab yang sahih menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, belum mengatakan semuanya itu boleh dipegang dan boleh dibawa. Jawazu massal mushaf, ya, an muhdisin au junubin awil haid, boleh memegang mushaf orang yang boleh memegang kitab-kitab yang ada Qur'annya, pakaian yang dibordir dengan ayat Qur'an,
uang dinar, dirham, atau apapun yang dalamnya ada ayat-ayat Al-Quran, maka hukumnya semuanya boleh. Kenapa boleh? Li'annahu laisa bimushafin. Karena itu bukan mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran semua isinya Quran. Ini hanya ayat, sebagian ayat, bahkan sebagian kecil daripada ayat-ayat Al-Quran. Wa fihi wajhun annahu haram. Tetapi ada wajhun, pendapat yang ada satu pendapat diharamkan. Sebagian pendapat diharamkan. Wa qala aqdal qudah Abu Hasan al-Mawardi fi kitabih al-Hawi, dan telah berkata seorang hakim Abu Hasan al-Mawardi fi kitabih, dalam kitabnya al-Hawi, yajuzu massu thiyab, boleh menyentuh pakaian al-muttarazati, yang dibordil dengan Quran. Boleh menyentuh pakaian yang dibordil dengan Quran. Wala yajuzu lubsuha, tapi enggak boleh dipakai. Ya. Bila khilaf, tanpa ada perselisihan, enggak boleh dipakai. Li'anna al-maqsuda bi lubsiha at-tabarruku bil Quran. Karena tujuan dari memakainya adalah mengambil berkah daripada Al-Quran. Wa hadza qalahu ad-dha'if, tapi yang mengatakan tidak boleh pakai ini adalah pendapat yang lemah, kata Imam Nawawi. Jadi kalau ada pakaian lam yuwafiqhu ahadun alaihi fima ra'aituhu, bahkan tidak disepakati salah seorang atasnya dari apa yang aku ketahui, bal sarraha, bahkan menjelaskan, menegaskan, bisyekh Abu Muhammad Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini, salah satu ulama dalam mazhab Syafi'i, wa ghairuhu, dan yang lainnya, bi jawazi lubsiha, wa hadza huwa as-shawabu wallahu a'lam. Jadi pendapat Imam Nawawi dan guru beliau dan Imam Al-Juwaini menyatakan boleh memakai pakaian yang ada ukiran atau bordiran daripada Al-Quran. Tetapi kalau kita bawa buku dalamnya ada Al-Quran ataupun kitab-kitab syariat, ya, min babil adab saja kita dianjurkan berwudu. Kitab-kitab syariat ini adabnya. Kalau dibilang boleh, boleh. Tapi afdalnya kita baca kitab syariat. Bahkan Imam Al-Bukhari setiap menulis hadis beliau selalu berwudu. Al-Imam Al-Bukhari bahkan salat 2 rakaat. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Malik setiap ingin membacakan hadis selalu mandi dan berpakaian rapi. Segitu ta'zimnya dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini min babil adab, daripada bab-bab adab, walaupun diperbolehkan. Wa amma kutubu tafsiril Quran, bagaimana dengan kitab-kitab tafsir Al-Quran? Fa in kana al-Qur'anu fiha aktsaru min ghairihi haruma massuha wa hamluha. Wa in kana ghairuhu aktsar fama huwa al-ghalibu fa fiha thalathatu awjuh. Bagaimana dengan kitab tafsir? Boleh tidak menyentuh kitab tafsir? Yang pertama, kalau Al-Qur'annya di dalamnya lebih banyak daripada yang lainnya, maka haruma massuha, diharamkan memegangnya atau membawanya. Tafsirnya hanya sedikit saja. Ya. Tapi ayat Al-Qur'annya lebih banyak daripada isinya. Selain ayat Al-Qur'an, lebih banyak ayat-ayat Al-Qur'annya daripada selain Al-Qur'an. Jadi yang lebih banyak tulisan ayat Al-Qur'annya.
maka diharamkan untuk memegang dan membawanya. Ini kalau dalam kitab tafsir tersebut ayat Al-Qur'annya lebih banyak daripada tafsirnya. Cuma hanya mungkin ayat-ayat gharibah saja ditafsirkan atau ya perkataannya lebih sedikit misalkan. Maka itu diharamkan. Tetapi bagaimana kalau seandainya tafsirannya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya? Yang banyak tafsir-tafsir besar kayak tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, ya, kemudian tafsir Munir, ya, itu berjilid-jilid, ya, otomatis lebih banyak tafsirannya daripada ayat-ayat Al-Qur'annya, ya. Fa fiha salasatu aujuh. Kalau yang kayak begini ada 3 pendapat ulama. As-sahha la yahrumu, maka tidak diharamkan. Kalau ada ayat Al-Qur'an kemudian ada terjemah perkata, kemudian ada juga misalkan disebutkan tajwid, misal juga disebutkan asbabun nuzulnya, ya, atau sebagian lebih banyak selain Al-Qur'annya daripada Al-Qur'annya, menurut pendapat yang sahih diperbolehkan. Menurut Imam An-Nawawi. Watsani yahrumu, dan pendapat kedua haram. Mau banyak tulisannya atau tidak banyak tulisan Qur'annya diharamkan. Watsalitsu in kana al-Qur'an bi khattin mutamayyizin bi ghaladhin aw humratin wa nahwihima haruma wa illam yatamayyiz lam yuhram. Menurut pendapat ketiga hukumnya diperinci. Jika tulisan Al-Qur'an dibuat berbeda, seperti ditulis dengan tebal atau ditulis dengan warna merah, maka hukumnya tidak haram. Ya, jadi ditulis tebal atau tuliskan merah. Dan jika Al-Qur'annya tidak ditulis berbeda dengan lafaz tafsirnya, maka hukumnya adalah tidak haram. Ya. Jadi jika ditulis Al-Qur'an dibuat berbeda seperti ditulis dengan tebal atau tulis berwarna, hukumnya haram. Jadi dibedakan mana yang ayat Qur'annya, mana tulisan selain Qur'annya dibedakan. Yang pendapatnya hukumnya dah haram. Kalau tidak dibedakan maka tidak haram. Tapi pendapat yang paling sahih adalah pendapat yang pertama, bahwasannya jika tulisan Al-Qur'annya lebih banyak daripada tulisan-tulisan selain Al-Qur'an, maka diperbolehkan untuk memegang dan membawanya. Maka kadang-kadang yang lagi haid itu pegang Qur'annya yang banyak tulisan selain Qur'annya. Biasanya mereka demikian. Dan ini ada pendapat daripada Al-Imam An-Nawawi, beliau menyatakan yang paling sahih tidak diharamkan. Yang paling sahih tidak diharamkan. Wa qultu wa yahrumul massu idza stawaya. Bagaimana kalau antara ayat Al-Qur'annya dengan selain Al-Qur'annya 50-50? Setengah-setengah nih, kira-kira 50% nih kira-kira. Maka beliau mengatakan wa yahrumul massu idza stawaya, diharamkan memegang apabila antara ayat Al-Qur'annya, ayat-ayat Al-Qur'annya yang tertulis dengan selain Al-Qur'annya sama banyaknya, maka tidak diharamkan. Paham ya? Jadi kalau tafsir, kalau kitab tafsir kan ada ayat Al-Qur'annya. Ada tafsir mutawwal, ada yang tafsirnya memang panjang. Ada tafsir yang sedang, ada tafsir yang pendek. Kalau tafsirannya panjang, lebih banyak penafsirannya daripada ayat-ayat Al-Qur'annya, maka tafsirannya lebih banyak daripada ayat Qur'annya. Ada 3 pendapat. Yang paling sahih boleh menyentuh dan membawanya. Pertama. Yang kedua, kalau
ayat-ayat Al-Qur'annya lebih banyak daripada selain Al-Qur'an atau tafsirannya, ayat Al-Qur'annya lebih banyak daripada tafsirannya, maka diharamkan untuk memegang dan membawanya. Sekarang seandainya ayat-ayat Al-Qur'annya sama banyaknya dengan selain Qur'annya, idastawaya, kalau sama antara tulisan-tulisan ayat Al-Qur'annya dengan selain Al-Qur'annya, maka qultu, kata Imam An-Nawawi, wa yahrumul massu idastawaya, maka diharamkan memegang apabila sama banyaknya. Qala sahibu Tatimmah min ashabina, berkata seorang muallif kitab Tatimmah min ashabina daripada mazhab Syafi'i, wa idza qulna la yuhram fa huwa makruh, apabila kita mengatakan tidak diharamkan bukan berarti boleh, tapi dimakruhkan. Kata beliau dalam kitab Sahihut Tatimmah, seandainya tidak diharamkan bukan berarti jawaz, tapi berarti haram. Nah, di sini pendapat ulama tentang kitab-kitab tafsir. Dan tafsir tadi saya bilang ada yang banyak tafsirannya daripada ayat Al-Qur'an dan sebagainya. Wa amma kutubu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in lam yakun fiha ayatun minal Qur'an lam yuhram massuha wal aula alla yamassaha illa ala taharatin. Dan apabila kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yakun fiha ayatun minal Qur'an, dan jika di dalam hadis tersebut tidak ada ayat-ayat Al-Qur'annya, lam yuhram massuha, tidak diharamkan memegangnya. Jadi ada hadis, memang dalamnya ada ayat Al-Qur'an. Ada. Misalkan menjelaskan tentang asbabu nuzulil hadis. Ya, misalkan menjelaskan tentang sebab nuzulnya hadis. Atau sedang menjelaskan tentang makna ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun di dalamnya tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an, lam yuhram massuha, tidak diharamkan memegangnya, wal aula, tapi lebih afdal memegang hadis Rasulullah, ya, alla yamassaha, agar tidak memegangnya illa ala taharatin, kecuali dalam keadaan bersuci. Ini juga yang dilakukan oleh para ulama. Bagaimana ta'zimnya mereka ketika baca hadis, ya. Beliau enggak mau baca hadis kecuali sudah dalam keadaan bersih badannya, dalam keadaan berwudu, kemudian memakai pakaian yang bagus. Baginya Imam An-Nawawi rahimahullah, Imam Malik, ya, kemudian Imam Al-Bukhari, ya, beliau menulis hadis bahkan salat 2 rakaat baru beliau menuliskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka afdalnya kalau kita memegang atau membaca hadis dalam keadaan berwudu. Wa in kana fiha ayatun minal Qur'an, dan jika di dalamnya tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an, tidak diharamkan alal mazhab, dalam mazhab Syafi'i, wa fihi wajhun, tetapi ada wajah. Kalau wajah ini istilahnya pendapat minoritas, ada pendapat diharamkan, wa huwa alladhi fi kutubil fiqhi, dan ini ada dalam kitab-kitab fikih. Dan bagaimana ada wa ammal mansukhu tilawatuhu, bagaimana tentang ayat-ayat yang dimansuh, yang dihapus membacanya. Kasyaikh wa syaikhatu idza zanaya farjumuha, seperti ayat asy-syaikhu, dan orang tua laki-laki dan perempuan apabila berzina, farjumuhuma, maka dirajam keduanya. Wa ghairu dzalika fala yahrumu massuhu. Kalau ada ayat yang
mansuh tilawatan. Ayat tersebut dimansuh, dihapus secara tilawah. Ya, maka tidak diharamkan memegangnya dan membawanya. Qala ashabuna wa kadzalika at-Taurat wal Injil. Begitu pula kitab Taurat dan kitab Injil. Ada yang mansuh tilawatan la kitabatan. Ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang mansuh secara tilawah dan kitabah, secara tulisan. Tetapi ada yang mansuh secara tilawatan tapi la kitabatan. Ada ayat-ayat Al-Quran yang mansuh tetapi masih tak tulis. Yaitu diharamkan sama seperti dalam ayat itu ada Qur'annya. Ya, jadi kalau Al-Quran ayat-ayatnya ya di dalamnya ada ayat-ayat ya, yang masih dalam gabungan Quran, ya itu tidak diharamkan ya, dalam bagian Quran satu Qurannya gitu. Dalamnya ada ayat itu. Kalau dia hanya ayat-ayat yang sudah mansuh tilawatuhu secara bacaannya, kasyekh wa syekhatu idza zana, ya ini enggak ada di Quran ayat ini. Ya, tapi disebutkan dalam kitab-kitab ya bahwasannya ayat ini mansuh secara tilawatan wa kitabatan, dihapus secara kitabah dan tulisan. Jadi ini hukum bagaimana kalau berinteraksi dengan kitab-kitab syariat, kitab-kitab agama, dengan kitab tafsir, dengan kitab hadis. Ya maka aulanya kita dalam dawamul wudu, dalam keadaan berwudu. Bagaimana orang-orang yang selalu menjaga wudunya. Kalaupun batal tidak bisa menjaganya, maka masih diperbolehkan, tidak haram, tapi diperbolehkan. Faslun, idza kana fi mawdi'in min badanil mutatahhiri najasatun ghairu ma'fuwin anha, harum 'alaihi massul mushafi bi mawdi'in najasati bila khilaf. ويحرم بغيره على مذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيره من العلماء. Jika pada anggota badan orang yang bersuci, terdapat najis yang tidak dimaafkan dalam badannya orang yang telah bersuci, ada najis yang tidak dimaafkan, maka haram hukum menyentuh Al-Quran dengan anggota tersebut. Kalau di badannya ya, sebagaimana enggak sah orang sholat bawa najis, sholat ngantongin najis, ya itu juga sama enggak sah. Di sini dikatakan apabila badan orang yang suci kemudian dia terdapat ada najis yang tidak dimaafkan, maka haram hukumnya menyentuh Al-Quran dengan anggota tersebut. Namun tidak dihukumi haram menyentuh Al-Quran dengan anggota yang lain. Tetapi tidak haram kalau menyentuh dengan anggota yang tidak terkena najis tersebut. Ya. Menurut pendapat yang sahih dan yang populer menurut mayoritas ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi boleh. Wa qala Abul Qasim As-Saymari min ashabina. Berkata Abul Qasim As-Saymari daripada mazhab Syafi'i, yahrumu wa ghallata ashabuna fi hadza. Ya, pendapat yang disampaikan oleh As-Saymari ini adalah pendapat yang mardud, yang ditolak menurut kesepakatan ulama. Qala al-Qadhi Abu Tayyib hadha alladhi qalahu al-mardud bil ijma' thumma 'ala al-mashhur qala ba'd ashabina innahu makruhun wal mukhtar annahu laysa bi makruh. Ada pendapat bilang makruh, ada pendapat mengatakan itu tidak makruh, boleh. Jadi kalau ada anggota badan ya kemudian di dalam anggota tersebut ada najisnya, maka idza kana fi mawdi'in min badanil mutatahhir, di satu bagian anggota badan orang yang bersuci terdapat najis,
yang tidak dimaafkan, maka hukumnya menyentuh Al-Quran dengan anggota tersebut, dengan anggota yang terkena najis tersebut haram, namun tidak dihukumi dengan anggota-anggota lain yang tidak tersentuh daripada najis. Ini kemudian hukum mutayammim menyentuh al-mushaf. Bagaimana? Faslun man lam yajid ma'an. Bagaimana hukum bagi yang tidak mendapatkan air? Fatayammama, kemudian dia tayamum. Haitsu yajuzu lahu tayammum, di mana keadaan yang diperbolehkan dia untuk tayamum. Yajuzu lahu masul mushaf, sawa'un kana tayammumuhu li salatin aw li ghairihi. Boleh kalau dia bertayamum karena sebab-sebab tertentu yang diperbolehkan orang untuk bertayamum, maka hukumnya sama seperti orang yang punya wudu. Sama hukumnya seperti orang yang punya wudu, ya, baik tayamumnya untuk salat ataupun tayamumnya untuk yang lainnya, ya, yang diperbolehkan untuk tayamum. Jadi hukumnya boleh, sama seperti orang yang dalam keadaan berwudu walaupun dengan tayamum. Wa amma man lam yajid ma'an aw wala turaban. Kalau ada orang yang enggak ketemu air, enggak ketemu debu juga, fa innahu yusalli ala hasabi halihi. Maka dia salat sebagaimana keadaannya. Kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mau salat air ada, mudah. Ya, nanti ada orang pun salat enggak ketemu air, enggak ketemu debu. Maka dia salat sebagaimana keadaannya. Bahkan ada orang yang salat keadaannya tidak pakai pakaian. Kalau ada orang di penjara, yang di Palestina, orang Israel mempenjarakan orang Palestina, bagaimana mereka salat? Ya, maka tetap dalam keadaan ibadah. Ya, dikatakan ad-darurat tubihul mahdzurat. Ya. Jadi dalam keadaan darurat dibolehkan yang diharamkan awalnya. Harus satrul aura, harus dalam keadaan berwudu, kalau enggak berwudu dengan tayamum. Dalam keadaan terdesak diperbolehkan walaupun tidak dengan berwudu ataupun tidak dengan tayamum. Kita alhamdulillah masih aman mau sholat. Saking amannya kagak sholat. Saking amannya kagak sholat. Tapi mereka, ya Allah, orang-orang yang di Palestina, sholatnya di reruntuhan masjidnya, di reruntuhan masjid, masih mau sholat, ya, masih mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurin nikmat kayak kita ini, bisa subuh bareng-bareng jamaah, ya, ngambil airnya ada, kadang-kadang buka kerannya seabrek-abrek. Memang ukuran kerannya bagusnya memang yang ukurannya kecil, keluar airnya. Tapi kalau kita keluar air kecil, kita pada komplain ini air masjid kecil banget. Padahal yang afdol itu yang kecil. Kenapa? Tidak mubazir yang afdolnya. Cuma kita kalau kagak gerojok, komplainan. Ya itu. Afdolnya begitu. Walaupun kita berwudu di air yang mengalir, maka tetap al-iqtisadu fil wudu, hemat dalam berwudu. Hemat dalam berwudu itu sunnah. Al-iqtisad, sebagaimana Rasulullah kalau berwudu dah banyak-banyak. Ya. Al-iqtisad. Jadi kalau dalam keadaan tayamum, ya, kemudian enggak mendapatkan air, kalau dia dalam keadaan tidak mendapatkan air dan dia bertayamum, boleh sama seperti wudu. Bagaimana keadaan orang yang enggak dapat air, enggak dapat debu juga, dan dia salat sebagaimana keadaannya tanpa wudu, tanpa tayamum, ya, maka dia boleh salat. Wala yajuzu lahu masul mushaf, tapi bagi dia tidak boleh pegang mushaf. Ya, li'annahu muhditsun, dan dia dalam keadaan berhadas. Wa jawazna lahu as-shalah la
salat lid-darurah. Kami membolehkan dia untuk salat karena dalam keadaan darurat. Tapi memang orang Palestina termasuk orang yang paling banyak menghafal Quran. Penghafal Qurannya, bayangkan dalam keadaan sulit aja hafal Quran. Kita yang nyantai-nyantai tentang bukan 30 juz, kadang aja 30 kagak hafal. Boro-boro 30 juz. Ya, itu. Jadi dia boleh sholat dalam keadaan darurat tanpa wudu, tanpa tayamum, tapi tidak untuk memegang mushaf, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Walau kana ma'ahu mushafun wa lam yajid man yudi'u iyyahu wa ajaza 'anil wudu'i jaza lahu hamluhu lid-darurah. Bagaimana kalau kita lagi bawa Quran, ternyata kita batal, kita pengen nitipin itu Quran, lagi megang Quran dalam keadaan berwudu, ya, kita lagi perjalanan, ya, kita batal. Ini Quran kalau kita tinggalin di halte bis, di halte busway, hilang. Misalkan, ya, nggak ada menunggu siapa yang kita titipin. Kalau kita lagi bareng sama kawan, kita bisa titipin. Ya, maka boleh yang kayak begini lid-darurah, bawa Quran, pengen masuk kamar mandi, ya, kalau kita bisa taruh depan, taruh. Nggak bisa, bagaimana tuh? Hilang. Ini dalam keadaan darurat. Qala qadi Abu At-Tayyib wa la yalzamu tayammum wa fiha qala nadhar wa yanbaghi ay yalzam at-tayammum. Ya. Berkata Al-Imam Abu Tayyib, dan dia juga tidak wajib melakukan tayammum. Ya. Tidak wajib tayammum kalau dia menemukan air tapi dia lagi pegang mushaf, batal, enggak wajib tayammum. Apa yang disampaikan oleh Al-Qadi At-Tayyib perlu ditinjau kembali. Seyaknya tayammum tetap diwajibkan baginya. Jadi kalau menurut pendapat, ya, fihi nazar, kata pendapat Ibnu Tayyib, fihi nazar, perlu ditinjau ulang. Maka bagi kata Imam Nawawi, yang bagi ayal zamahu at-tayammum, maka dianjurkan, tetap diwajibkan untuk bertayamum. Amma idza khafa 'ala al-mushaf min haraqin, dan apabila kita takut kalau mushafnya ini kebakaran atau mushafnya tenggelam, au wuqu'an fi najasa, ataupun dia akan terjatuh di tempat yang najis, au husulihi fi yadi kafir, atau akan diambil oleh orang kafir, fa innahu ya'khudhuhu wa in kana muhditsan lid-darurah, dan dia boleh mengambilnya, ya, dalam keadaan darurat. Takut nih Qur'annya kebakar, takut Qur'annya tenggelam, atau takut Qur'annya terjatuh ke tempat najis atau keambil oleh orang-orang kafir, maka baginya boleh memegangnya, tapi untuk dalam keadaan darurat. Nah, ini bagaimana para ulama membuat pasal-pasal ini agar kita mengetahui daripada hukum-hukumnya.